Aoharu Red Orange. Bagaimana bisa aku melupakan The Shape of Voice. Solanin, oh ya, ada Your Lie in April juga. Waduh, aku ternyata melewatkan judul bagus. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot. Dan untuk kalian yang baru pertama kali melihat video ini, perkenalkan nama aku Bintang, aka Mr. Bintang. Apakah aku sudah seperti Tyler Joseph? Atau aku seperti Bubu? Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang 5 judul manga dari penerbit MNC yang aku harap bisa dicetak ulang. Cetul atau cetak ulang adalah upaya penerbit di mana penerbit menerbitkan ulang buku ataupun komik tertentu yang sudah langka ataupun sudah habis stoknya. Menurut pemahamanku secara sederhana, cetak ulang ini ada 2 versi. Yang pertama adalah cetak ulang restock volume, yaitu dimana judul tertentu memiliki volume tertentu yang sudah langka. Misalnya kita ambil saja judul manga Haikyuu, volume 1 sudah langka di pasaran, lalu penerbit menerbitkan ulang kembali volume 1 ini agar tersedia kembali di pasaran. Lalu yang kedua ada cetak ulang dengan versi baru. Ini kondisi dimana komik-komik yang sebelumnya sudah tamat dicetak kembali dengan format yang lebih baru, dengan kualitas yang lebih bagus ataupun dengan volume yang lebih sedikit tetapi komik yang lebih tebal. Misalnya Full Metal Alchemist, originalnya berjumlah 27 volume kalau tidak salah, lalu dicetak ulang dengan versi yang lebih premium dengan volume jumlahnya itu hanya 18. Tapi 18 ini cetakannya lebih bagus, lebih tebal dan lebih mantap untuk dikoleksi. Jadi itu adalah informasi tentang cetak ulang yang perlu kalian ketahui di dunia perkomikan. Memproduksi ulang komik-komik yang sudah ada, entah karena volumenya sudah habis, langka, ataupun sold out. Lalu yang kedua adalah cetak ulang dengan format baru, dengan kualitas yang bagus, dan juga dimulai dari awal. Jadi orang-orang yang sebelumnya tidak bisa menikmati atau belum bisa membeli komik yang sudah terbit di waktu yang cukup lama bisa kembali mengulangi untuk mengoleksi judul tertentu. Contohnya seperti Full Metal Alchemist ataupun Conan Premium. Jadi judul-judul manga apa saja yang aku harap bisa dicetak ulang kembali oleh penerbit, khususnya dari penerbit MNC. Langsung saja kita menuju ke videonya. Yang pertama adalah manga berjudul Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion merupakan salah satu series manga anime legendaris menceritakan dunia yang dilanda bencana serangan monster. Lalu ada karakter utama yaitu Shinji, pemuda sad boy yang ditunjuk menjadi pilot mecha yang disebut Evangelion. Evangelion ini sendiri merupakan robot yang memiliki tugas untuk melindungi umat manusia dari serangan para monster. Di Indonesia sendiri, Neon Genesis Evangelion ini manganya sudah pernah diterbitkan oleh penerbit MNC. Total tamatnya di Jepang normalnya itu 14 volume dan di Indonesia sendiri sudah terbit sampai 13 volume. Jadi kurang 1 volume saja. Namun ada beberapa perkembangan, lalu ada informasi tambahan. Kalau penerbit ingin menerbitkan ulang kembali Neon Genesis Evangelion ini dengan cetakan lebih baru dan lebih baik, lalu dimulai dari awal. Walaupun sampai sekarang belum ada info terbarunya kembali, tapi aku harap cetakan ulang kembali dari Neon Genesis Evangelion ini bisa dilakukan oleh penerbit MNC. Apabila komik ini bisa diterbitkan dari awal, kita juga bisa mengikuti ceritanya dari awal juga. Lalu judul selanjutnya ada manga berjudul Monster, karya dari Naoki Urasawa. Monster ini sendiri merupakan karya Naoki Urasawa yang banyak diakui menjadi salah satu manga terbaik yang pernah ada dan juga sudah diadaptasi menjadi anime. Menceritakan seorang dokter bernama Dr. Tenma yang menyelamatkan sepasang kembaran yaitu Johan dan Anna Leobert.
Dari sini, kedua orang yang diselamatkan oleh Dr. Tenma banyak menimbulkan kejadian seperti pembunuhan misterius di kemudian hari. Jadi pada dasarnya monster ini menceritakan tentang usaha Dr. Tenma untuk menemukan Johan. Kasarnya menebus dosanya lah. Di Indonesia sendiri, komik manga monster ini sudah pernah terbit oleh penerbit MNC dengan total jumlah volumenya yaitu 18 volume. Memiliki cetakan yang sangat keren dengan span yang apabila lengkap itu membentuk tulisan monster. Tapi sayangnya manga monster ini di pasaran sangat-sangatlah langka. Adapun pengepul-pengepul komik monster ini memberikan harga yang sedikit tidak masuk akal lah untuk dibeli. Jadi aku harap penerbit MNC ini bisa menerbitkan ulang komik monster ini dengan versi yang lebih baik dan lebih bagus. Tapi sayang sekali menurut informasi terbaru, manga dari Naoki Urasawa berjudul Monster ini sulit dicetak ulang kembali karena ada masalah sensor. Jadi penerbit Jepang tidak ingin ada sensor, lalu di Indonesia terpaksa harus ada sensor. Walaupun seperti itu, menurutku masih ada harapan karena ada judul Naoki Urasawa lainnya seperti Pluto. Ya semoga saja komik berjudul Monster ini bisa diterbitkan ulang kembali oleh penerbit MNC. Karena sudah banyak diakui kalau komik Monster ini merupakan salah satu komik atau manga terbaik yang pernah ada. Lalu yang selanjutnya ada manga berjudul Death Note, karya dari duo pengarang dan penggambar Sugumi Ohba dan Takeshi Obata. Komik Death Note ini merupakan salah satu komik populer yang sudah banyak orang ketahui ceritanya ataupun hal-hal lainnya seperti bukunya lah atau Kira lah atau Like Yagami lah. Cukup terkenal sekali, aku yakin semua orang pasti tahu dan juga nonton atau membaca series Death Note ini. Death Note ini sendiri menceritakan pemuda bernama Like Yagami yang suatu hari mendapatkan sebuah buku bertuliskan Death Note. Buku yang mempunyai kekuatan untuk membunuh seseorang yang namanya ditulis dalam buku itu. Kasarnya Like Yagami melakukan pembunuhan beberapa nama-nama orang seperti kriminal-kriminal dan lain-lainnya dengan buku Death Note ini dengan cara menuliskan namanya. Lalu di sisi lain ada karakter yaitu L yang menjadi detektif untuk menguak misteri dari Like Yagami atau Kira. Sangatlah menarik sekali, banyak orang sudah tahu tentang Death Note ini. Lalu selanjutnya ada manga berjudul Planet. Ya, itulah. Manga ini dikarang dan digambar oleh salah satu mangaka terbaik dari Jepang yang juga menerbitkan manga berjudul Vinland Saga, yaitu Makoto Yukimura. Manga ini menceritakan kru antariksawan sebuah pesawat luar angkasa bernama Toybok yang memiliki tugas membersihkan puing asteroid supaya tidak masuk orbit bumi dan bulan serta mencegahnya menghantam stasiun luar angkasa dan satelit. Planetes ini sendiri membawa cerita tentang luar angkasa dengan memperlihatkan sisi terang, baik, dan sisi gelap tentang astronot dan juga badan-badan yang terlibat dengan kebenaran informasi tentang eksplorasi luar angkasa. Banyak berbagai pesan dan perenungan yang disampaikan melalui sudut pandangan manusia yang hidup di luar angkasa di series Planetes ini. Aku sendiri belum pernah membaca ataupun melihat series Planetes ini. Di Indonesia sudah pernah diterbitkan oleh penerbit MNC berjumlah 4 volume. Sebenarnya sudah dicetak ulang. Cetakan ulangnya dengan kertas yang lebih tebal, jadi komiknya itu juga lebih tebal dan ukurannya juga lebih tebal. Kertasnya memakai kertas book paper. Harganya tentunya lebih mahal. Aku sendiri belum pernah membeli ataupun belum pernah melihat secara langsung penampakan dari komik ini. Dan aku kira karena penerbit MNC ini sudah menerbitkan komik ini 2 kali cetak ulang, mungkin untuk kedepannya bisa mencetak ulang kembali komik dari Planetes ini agar pembaca juga bisa menikmati salah satu komik terbaik karangan dari mangaka yang terbaik juga, yaitu Makoto Yukimura. Ya, aku harap Planetes ini bisa diterbitkan ulang karena kalau beli yang Inggris itu aku yakin bahasanya cukup berat dan juga tentunya lebih mahal. Selanjutnya adalah manga terkenal dan anime yang terkenal juga,
pernah menjadi big three pada masanya berbarengan dengan Naruto dan One Piece. Walaupun One Piece sampai sekarang masih berjalan. Series ini berjudul Bleach. Series ini juga akan mendapatkan adaptasi animenya beberapa waktu ke depan untuk arcs terakhirnya. Aku sendiri juga kurang paham. Aku sendiri belum pernah membaca ataupun menonton series Bleach ini. Bleach ini mengisahkan tentang Ichigo Kurosaki, seorang pelajar SMA berambut jingga yang terpaksa menjadi Shinigami setelah menyelamatkan Rukia Kuchiki, seorang Shinigami yang sedang bertugas di dunia manusia untuk mengalahkan roh jahat Hollow. Aku yakin semua orang, walaupun ada yang belum melihat series ini, tapi tentunya tahu judul dari series Bleach ini, entah dari anime di Indosiar ataupun komik-komik yang ada di toko buku. Karena judul ini merupakan judul yang termasuk populer, banyak penggemarnya juga, dan termasuk legendaris lah ya pada masa-masa modern ini. Aku yakin apabila penerbit MNC ingin menerbitkan ulang Bleach ini dengan kualitas yang lebih baik, misalnya 2 volume menjadi 1, 2 in 1 seperti itu, banyak yang akan membeli. Jadi itu adalah 5 judul series manga dari penerbit MNC yang aku harap bisa diterbitkan ulang, entah diterbitkan ulang volumenya agar bisa dibeli kembali, tersedia kembali, ataupun diterbitkan ulang dengan kualitas yang lebih baik mulai dari volume awal agar bisa dinikmati dan dibeli oleh para penikmat-penikmat manga yang sebelumnya belum sempat menikmati ataupun membeli komiknya. Jujur, aku kekurangan referensi judul-judul dari penerbit MNC ini karena penerbit MNC ini menurut pandanganku dulunya itu merupakan penerbit yang komiknya itu banyak cerita cinta-cintaan lah. Aku baru mendalami penerbit MNC ini tahun lalu. Aku juga baru tahu kalau ada Akasa, yaitu penerbit dewasa di bawah naungan penerbit MNC. Aku juga baru tahu setahun yang lalu. Maka dari itu, apabila kalian punya judul-judul dari penerbit MNC yang patut untuk dicetak ulang kembali, tulis di kolom komentar agar banyak yang tahu. Siapa tahu ada editor atau orang-orang dalam yang melihat. Ya, who know. Itulah 5 judul dari penerbit MNC yang aku harap bisa diterbitkan ulang kembali. Untuk kalian yang kurang setuju ataupun ada judul-judul lain seperti yang aku sebutkan tadi, Your Lie in April lah, The Shape of Voice lah, Blue Springlet lah, Orange lah, Solanin lah, bisa ditulis dalam komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mungkin ini menjadi video terakhir, lalu yang selanjutnya itu ada manga haul karena 2 minggu ini aku akan menjalani ujian akhir semester dan juga beberapa tugas-tugas akhir yang harus aku selesaikan. Jadi ya, kalau kalian enjoy dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga boleh. Salam damai Indonesia. To sweet.